Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Triwahyuni dari kelas 10-12 nomor presensi 29. Di sini saya akan menerangkan storytelling mengenai sejarah perkembangan agama Islam di Indonesia pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu mengenai perkembangan Islam di Nusantara. Perlu diketahui bahwasannya kedatangan agama Islam di Indonesia itu berkat jasa para ulama yang menyebarkan agama Islam secara damai. Kemudian perlu juga diketahui bahwasannya karakteristik agama Islam di Indonesia itu berbeda dengan agama Islam yang berada di Persia, Mesir, kemudian di Semenanjung Arab Saudi. Perlu dipahami bahwa agama Islam mudah diterima oleh kalangan masyarakat Indonesia dikarenakan syarat-syarat masuk agama Islam yang sebenarnya cukup mudah. Posisi Indonesia secara geografis itu terletak pada persimpangan perdagangan antara Cina, India, dan Arabia. Oleh karenanya, sulit menentukan wilayah manakah yang pertama kali dijejaki agama Islam di Indonesia. Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya ajaran Islam di Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Teori-teorinya yaitu meliputi yang pertama yaitu teori Gujarat oleh Profesor Dr. C. Snodgrass. Yang kedua yaitu teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Yang ketiga yaitu teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jadiningrat. Yang keempat yaitu teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Dan yang terakhir yaitu teori maritim oleh N.A. Balog. Itu ada teori Gujarat oleh Profesor Dr. C. Snodgrass. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Snodgrass berkeyakinan bahwa Islam tidak mungkin masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Kerajaan Samudra Pasai diyakini sebagai daerah pertama yang memperhatikan teori ini. Kemudian yang kedua ada teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina Dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina Dinasti Tang, ditemukan permukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Jika kita perhatikan, Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi artinya bukan awal masuk Islam, tetapi merupakan zaman pada perkembangan agama Islam. Kemudian yang ketiga ada teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia melalui Persia yang bermadzhab Syafi'i. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran terutama di wilayah Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Tetapi teori ini disebut juga sebagai teori yang dipandang lemah dikarenakan tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Pada saat itu, Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas kekhalifahannya merupakan penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, artinya fakta bahwa mayoritas muslim yang berada di Jawa Barat bermadzhab Syafi'i sekaligus berpaham sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dan bukan pengikut Syiah. Kemudian yang keempat ada teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut teori ini, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Menurutnya, lebih dari itu, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Kelenteng Sampokong. Nama Raja Majapahit juga dicinakan dalam kronik Kelenteng Sampokong Semarang. Kemudian yang terakhir ada teori maritim oleh N.A. Balog. Walaupun di Makkah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun antara 1 sampai 11 Hijriah atau 622 sampai 633 Masehi, namun tidak memutus jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Jalur perdagangan tersebut antara lain adalah jalur perdagangan Timur Tengah, India, dan Cina. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Banyak juga sahabat dari Rasulullah SAW yang berdakwah keluar Madinah bahkan di luar Jazirah Arab. Menurut N.A. Balog, hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan yang baik di jalur maritim.
Melalui jalur ini diyakini bahwa pada abad ke-1 Hijriah atau ke-7 Masehi, agama Islam diperkenalkan sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Proses pengenalan ajaran agama Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai ke abad ke-5 Hijriah atau 7 sampai 12 Masehi. Fase berikutnya adalah fase pengembangan agama Islam, terjadi pada abad ke-6 Hijriah sampai ke pelosok Indonesia. Saudagar pribumi berperan penting dalam proses pengembangan agama Islam di pedalaman-pedalaman dimulai dari Aceh pada abad ke-9 Masehi. Selanjutnya yaitu perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh adalah Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi dan Kesultanan Leran di Gresik pada abad ke-11 Masehi. Tumbuhnya kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Meurah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada tahun 1267. Kemudian yang kedua adalah Sultan Ahmad pada tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik At-Thohir II. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Ketiga, ada Wali Songo pada 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Indonesia. Mereka adalah Maulana Marik Ibrahim atau Sunan Gresik, Raden Ahmad atau Sunan Ampel, Maulana Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Paku atau Sunan Giri, Farsidik atau Sunan Kudus, Saifuruddin atau Sunan Derajat, Raden Masyahid atau Sunan Kalijaga, Raden Umar Said atau Sunan Muria, dan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Penyebaran agama Islam di berbagai wilayah di Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Persia, India, dan juga Arab. Kemudian ada Sultan Alauddin. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dompu atau Sumbawa, termasuk berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bone. Penyebaran agama Islam di Goa juga atas perjuangan dakwah dari Datuk Ribandang atau Abdul Makmur Khatib Tunggal, seorang ulama dari Minangkabau. Setelahnya ada Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hasyim bin Musyasah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk Ribandang pada masa pemerintahan Raja Haji Mahkota sekitar tahun 1525 sampai 1589. Berkat dakwah Datuk Tumpang Ranggang, akhirnya Raja Haji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh anggota kerajaan lainnya. Kemudian ada Sultan Zainal Abidin. Beliau merupakan sultan yang mendirikan Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Hijriah. Salah satu peran penting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Selain itu, beliau juga mendirikan Jolobe atau Botato Akhirat yang bertugas untuk membantu sultan dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Kesultanan Ternate. Akhirnya, gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin ini diikuti dan ditiru oleh raja-raja yang berada di sekitarnya. Lantas, apakah hanya tokoh-tokoh itu saja yang berperan dalam penyebaran agama Islam? Ternyata tidak, masih ada banyak tokoh-tokoh lain yang menjadi pelopor penyebaran agama Islam, baik secara dinasti kepolitikan ataupun secara dakwah Islami. Oleh karenanya, tokoh-tokoh tersebut merupakan sedikit contoh dari berbagai banyak tokoh yang menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang terakhir yakni ada sikap-sikap dari para penyebar agama Islam di Indonesia yang patut kita teladani dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lantas ada apa saja? Yang pertama yaitu ada hidup sederhana, kedua ada gigih dalam berjuang, ketiga ada menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, keempat ada produktif berkarya, kelima ada sabar, keenam ada menghargai perbedaan, dan yang terakhir adalah berdakwah secara damai. Nah, itulah tadi pembahasan storytelling mengenai
penyebaran agama Islam di Indonesia beserta sejarah-sejarahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.